Siti Hajar harusnya lebih sering dikisahkan dalam khutbah Idul Adha, bukan pelengkap cerita Nabi Ibrahim dan Ismail saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setiap Idul Kurban, kebanyakan khotib berceramah seperti ini. Ritual haji berikut penyembelihan hewan kurban adalah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam saat melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya, Ismail alaihi salam. Perintah itu didapat dari mimpi. Ketika mimpi itu disampaikan kepada putranya, sang putra menjawab ikhlas apabila memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat disembelih, Allah menggantinya dengan seekor kambing. Kisah itu lalu dikaitkan dengan betapa kuatnya seorang Nabi Ibrahim alaihi salam karena rela mengorbankan anak tercintanya. Ia mengesampingkan ego sebagai bapak demi perintah Tuhan yang tak bisa ditawar. Walhasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata hanya menguji Ibrahim. Peristiwa itu kemudian menjadi rujukan mengapa setiap 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya umat Islam disunahkan menyembelih hewan kurban. Dari kisah ini terdapat kesan yang mengejutkan hati saat membaca caption di Instagram Bunyai Nur Rofiah, seorang intelektual muslimah di bidang keadilan gender. Ia mengenang betapa pentingnya seorang Sayyidah Hajar di rangkaian salah satu hari yang paling dikenang dalam sejarah peradaban manusia itu. Dikisahkan, Siti Hajar berlarian ke sana kemari untuk mencari air karena mendapati anaknya yang masih balita kehausan. Ia berlarian 7 kali antara Bukit Shofa dan Marwah yang berjarak 400 meter untuk mencari sumber mata air. Bakah adalah hamparan tanah yang kelewat tandus. Kita tak bisa membayangkan betapa beratnya seorang Siti Hajar meninggalkan bayinya di tempat antah berantah. Namun ia harus menemukan air. Saat kelelahan dan ingin menjumpai anaknya, Siti Hajar melihat sebuah keajaiban. Tepat di bawah kaki Ismail terdapat air yang perlahan-lahan membasahi tanah yang mula-mula kering kerontang. Itulah awal peradaban di kota yang kini dikenal sebagai Makkah. Perlahan-lahan Ibrahim dan Hajar membangun peradaban di wilayah yang dikelilingi pegunungan batu. Saat usia Ismail alaihi salam mencapai sekitar 14 tahun, mimpi itu datang. Membaca kisah ini, saya kemudian bertanya-tanya, bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihi salam membicarakan perintah itu kepada Siti Hajar? Bagaimana perasaan sang ibu tatkala mengetahui bahwa salah satu tanda ketaatan pada Tuhan ditandai dengan menyembelih anaknya? Siti Hajar melalui kehidupan yang sangat sulit dengan tegar. Pertama, ia rela menjadi istri madu. Setelah menikah, ia menerima ajakan Nabi Ibrahim untuk melakukan hijrah dari Kanaan, Palestina, yang subur ke wilayah Bakah yang kering dan tandus bersama bayinya yang masih mungil. Beberapa saat kemudian, Nabi Ibrahim ingin kembali ke Palestina, meninggalkan Siti Hajar dan bayi kecilnya selama bertahun-tahun. Dalam kisah yang terkenal, momen Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil sangat mengibakan. Ada satu momen Siti Hajar sampai bertanya, mengapa suaminya meninggalkan dirinya dan bayi kecil di hamparan padang tandus tak berpenduduk? Nabi Ibrahim tak satu pun kata keluar darinya. Di situasi pasrah, Siti Hajar lalu bertanya apakah ini semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat dijawab, benar, Siti Hajar hanya bisa pasrah dan yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka kesusahan. Di saat menjalani long married distance itulah, Siti Hajar membangun peradaban. Sumur Zam-Zam perlahan menjadi tujuan kabilah yang lewat. Sebagian dari kabilah itu kemudian diberi izin Siti Hajar untuk bermukim dan mereka membangun cikal bakal kota Makkah. Ia tak hanya membesarkan anak, namun juga membangun kehidupan. Tak bisa dibayangkan ketika sang anak kemudian diminta untuk disembelih. Namun itulah Siti Hajar, seorang perempuan yang kuat dan penuh keikhlasan. Kekuatan dan keikhlasan Siti Hajar membawa kita pada Idul Adha dan ritual haji yang menjadi simbol pemersatu umat Islam sedunia. Meski memiliki jasa yang besar bagi peradaban, kisah Siti Hajar nyatanya belum cukup mendapatkan porsi untuk dieksplorasi dalam khotbah-khotbah keagamaan.
Masih sangat sedikit khotib yang menyerukan untuk mencontoh keikhlasan Siti Hajar yang melalui berbagai situasi berat. Satu dari sedikit itu saya dengarkan dari khotib muda saat sholat Id beberapa tahun yang lalu. Sejujurnya, awal mendengar khotbah itu saya terkejut dan terharu. Namun saya kemudian meyakinkan diri bahwa narasi inilah yang memang juga penting untuk didengarkan. Lalu, kenapa saya malah terkejut? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.